Lagi pula, Bibi benar-benar gak tahu cara membebaskan kamu itu bagaimana. Nadine! 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 Ihsan! Jangan lepasin aku, Ihsan! Nadine! Pak! Kenapa perasaan aku gak enak ya? Apa yang terjadi sama Ihsan? Aku ngerasa Ihsan sekarang lagi dalam bahaya. Aku harus temui Ihsan. Kalau Nadine emang gak bisa pulang denganku, biarkan aku yang ada di sini. Biarkan aku menjadi siluman ular, Bi. Tolong aku. Tolong. Tolong, Bi. Tolong katakan bagaimana caranya. Ihsan, kalaupun Bibi bisa menjadikan kamu siluman ular, itu nggak mungkin Bibi lakukan. Karena pengorbanan kamu untuk menjadi siluman ular itu banyak sekali yang akan kamu korbankan, terutama keluarga kamu. Bibi, tolong. Tolonglah aku, Bi. Bi, aku mohon. Aku ingin sekali bertemu dengan Nadine. Aku mohon padamu, Bi. Bantulah aku supaya aku bisa berubah menjadi ular, supaya aku bisa hidup dengan Nadine. Aku mohon, Bi. Ihsan. Ihsan. Bibi, aku mohon tolong aku, Bi. Aku benar-benar ingin berubah menjadi siluman ular supaya aku bisa bersama Nadine. Hanya Bibi satu-satunya yang bisa menolong aku. Aku mohon padamu, Bi. Aku mohon. Ihsan memang benar-benar cinta sama Nadine. Ini pertama kalinya aku melihat cinta yang sebesar ini. Aku harus gimana? Ihsan sampai memohon begitu sama aku. Aku harus wujudin permintaan Ihsan. Ihsan! Ihsan! Bibi Ihsan di mana? Hormatku yang mulia. Nadine, ternyata kamu belum sadar bahwa apa yang kamu lakukan ini bisa mencelakai banyak orang. Maafkan aku yang mulia. Dengar, kamu belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Artinya kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Entah apa maksud dari yang mulia. Aku nggak tahu maksud dari yang mulia. Saat ini yang aku pikirkan adalah Ihsan. Ihsan ada di mana? Aku harus mencari Ihsan. Ihsan! Hati-hati, Ihsan. Ihsan, sebaiknya kita harus bicarakan ini semua sama Nadine. Tapi sebaiknya Nadine jangan dikasih tahu, Bi. Nadine gak akan setuju dengan rencanaku. Dia gak boleh tahu semua ini. Karena aku juga gak ingin membebani dia, Bi. Kalau kamu ingin menjadi siluman ular, kamu harus bertapa di tengah hutan. Di situ ada danau 7 rupa. Kamu harus melalui rintangan yang banyak. Dan kamu harus menemukan batu merah delima dari Chandra, siluman uak. Apa kamu sanggup melakukan itu? Ya, aku akan coba semampuku demi Nadine, Bi. Ingat, Ihsan, tidak ada yang tahu kalau kamu sedang menjalankan misi itu. Tapi setelah kamu menjalankan itu semua, kamu harus panggil Bibi. Kamu harus laporan sama Bibi. Ya.
Baik, Bi. Semua petunjuk Bibi akan aku jalankan dengan baik. Permisi. Ishan! 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 Kamu kemana sayang? Kenapa aku makin gak tenang kepikiran kamu? Ishan! Ishan! Danau Tujuh Rupa ada di tengah hutan. Tapi di sana akan banyak sekali rintangan buat kamu. Rintangan yang bisa berujung dengan kematian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas petunjuknya, Bi. Kabutnya tebal sekali. Aku harus kuat. Kabut ini hanya bisa dilihat dengan hatiku. Semakin jauh, semakin gelap. Aku nggak boleh takut dengan semua ini. Aku harus fokus dan tetap jalan. Fokus dan tetap jalan. Aku harus temukan danaunya. Harus temukan danaunya. Ishan! Ishan! Kamu di mana? Ishan! Badan ibu udah gemeteran, saya takut ibu gak kuat. Kita pulang aja ya, Bu. Enggak, Dewi. Saya tetap cari Ishan. Ishan! Kamu di mana, sayang? Ini Mama. Bu, ibu gak apa-apa, Bu? Enggak apa-apa. Ya udah, nanti kalau ada tempat berteduh kita istirahat ya, Bu. Ya. Ishan! Ishan! Ya Allah, kuatkanlah Bu Maya. Aku udah cari kemana-mana, tapi Ishan gak ada. Kemana dia? Mau apa kamu? Membawamu pulang ke rumah paman. Gak. Pulang ke tempat paman, apalagi sama kamu. Pernikahan kita akan segera dimulai, Nadine. Sebaiknya kau jangan mengacaukan pernikahan kita ini. Kalau kau tidak ingin pamanmu marah lagi, sebaiknya kau ikut bersamaku. Aku gak akan pernah mau nikah dengan kau. Kalau kau terus seperti ini, Nadine, dan kau terus berusaha mencari Ihsan, kau pasti akan dihukum oleh alam semesta karena perbuatanmu. Kamu juga siluman ular, sama seperti aku. Kita sama-sama tidak ada bedanya. Kamu tidak bisa mengendalikan nafsu kamu, iya kan? Mungkin kamu duluan yang akan kena hukuman semesta daripada aku. Nadine, tunggu!
Nadine! 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 Ternyata mantra itu udah gak ada. Aku yakin Nadine pasti mencari Ihsan. Bapak datang. Kalau dia tahu Nadine gak ada, dia pasti ngamuk. Aku harus pura-pura panik. Pak, Nadine tiba-tiba gak ada, tapi aku gak tahu dia kemana. Pasti kamu kan yang bantu dia keluar dari sini. Aku gak pernah bisa menghilangkan mantra pengurung siluman. Bapak kan tahu itu. Sekarang aku harus kasih tahu Radit. Dan suruh dia cari calon istrinya itu. Maafkan aku, Pak. Kali ini aku gak bisa sejalan sama Bapak. Aku menginginkan Ihsan menjadi manusia ular. Agar dia bisa bersatu dengan Nadine. Semoga apa yang aku lakukan ini betul. Itu dia danaunya. Ayo Van, sini. Mumpung orang rumah itu nggak ada dan cuma ada 2 pembantu itu, mendingan kita coba cari berkas tentang warisannya Mbak Maya dan juga Ihsan. Ayo. Oke, Ma. Tunggu. Tapi mendingan kamu jaga pintu aja deh. Buat kalau ada orang yang mencurigakan, kamu kasih kode ke Mama. Beres, Ma. Ya. Van, kamu ngapain di sini? Mama ada di dalam ya? Iya. Ngapain sih sekarang ngurusin harta dulu? Yang penting kita cari Ihsan ada di hutan. Bel, kita ini udah miskin. Sekarang saatnya mikirin harta. Harta duluan, mumpung ada kesempatan. Udah deh, mendingan sekarang kamu ikut aku aja kita cari Ihsan. Ayo Van. Boleh, tapi kamu mau ngomong dulu sana sama Mama. Mau ngapain kalian? Anu Den, mau beres-beres tempat kerjanya Den Ihsan, Den. Alah, udah nggak usah sana. Loh, Dan Irfan sendiri ngapain di depan ruangan kerja Den Ihsan? Mau tahu aja kalian ini. Mau ngapain kek? Udah sana pergi sana. Ayo, ayo Pak. Mama ngapain sih, Ma? Mama itu lagi nyari cara. Karena tabungan kita tuh udah menipis. Gimana cara kita bisa bertahan hidup? Karena Mama sekarang lagi mau mencoba memanipulasi surat-surat perusahaan mereka. Supaya nanti perusahaan mereka itu jatuh ke tangan kita. Ya. Ayo sekarang bilang kamu bantuin Mama. Gak bisa, Ma. Aku harus ke hutan sekarang cari Ihsan. Karena Ihsan dari kemarin udah gak pulang, Ma. Sayang, kenapa sih kamu mikirin Ihsan terus? Nanti dulu dong. Kamu mendingan bantuin Mama, ya. Karena nanti kalau suatu-waktu kita diusir gimana? Ya udah, Ma. Aku bantuin Mama. Tapi setelah ini aku mau ke hutan sama Irfan.
Iya, cepet. Berkat. Aku harus bertapa di batu seperti ini. Batu yang penuh dengan duri. Penguasa alam semesta, terimalah permohonanku. Terimalah permohonanku. Dan terimalah jiwaku. Gantilah ragaku. Wahai penguasa alam semesta, terimalah jiwaku dan gantilah ragaku. Aku mohon. Ishan di mana sih? Ishan! Bu. Ibu minum dulu ya, Bu. Bu, apa nggak sebaiknya kita pulang aja? Ibu udah pucet banget, saya khawatir sama Ibu. Enggak Dewi. Ishan itu nggak mau pulang kalau nggak saya sendiri yang bawa dia pulang. Ishan ini Mama. Mau apa manusia-manusia ini masuk ke dalam hutan? Mereka itu keluarga Ihsan. Mereka sama menyebalkannya dengan Ihsan. Aku harus menyingkirkan mereka. Bu jangan bergerak, Bu. Hati-hati. Bu, ayo kita pergi dari sini, Bu. Mereka tidak bersalah. Kenapa kamu menyakiti mereka, Radit? Manusia-manusia itu harus disingkirkan, Yang Mulia. Bangsa kita tidak pernah diizinkan untuk menyakiti manusia. Selama mereka tidak mengganggu kita. Tapi mereka ada keluarga Ihsan. Ihsan sudah mengganggu bangsa kita. Mereka pasti juga akan mengganggu kita, Yang Mulia. Kamu salah. Justru keluarga mereka secara turun-menurun banyak melindungi hutan, termasuk Ihsan. Tapi Ihsan sudah merebut Nadine dariku, Yang Mulia. Dan itu jelas tidak akan bisa dimaafkan sampai kapanpun. Kesalahan besar Ihsan karena dia jatuh cinta sama putri siluman bangsa kita. Tapi dia juga termasuk orang baik. Kenapa Yang Mulia ikut-ikutan membela Ihsan sekarang ini? Tapi itu tidak mementingkan niatku untuk menghabisi Ihsan. Aku bisa membaca pikiran kamu. Jangan coba-coba kamu menyakiti manusia. Aku akan hukum kamu lebih keras. Ada apa kamu ajak saya bertemu di sini? Memberitahu Paman kalau Nadine kabur lagi. Itulah sebabnya aku meminta izin pada Paman untuk menikahi Nadine hari ini juga. Karena Paman, aku takut kalau pernikahan ini ditunda-tunda, Nadine
pasti akan melakukan tindakan yang jauh lebih nekat daripada itu. Nadine pasti pergi ke rumah Ihsan. Aku juga berpikir seperti itu. Saya akan siapkan pernikahan kalian. Dan kamu sebaiknya cari Nadine sekarang. Kita akan buat pernikahan kalian di dalam gua. Terima kasih, Paman. Aku akan terus berusaha mencari Nadine. Dengan cara seperti ini, sebentar lagi Nadine pasti menjadi milikku. Aku berhasil, Nadine. Aku berhasil. Akhirnya kita akan bersama-sama lagi. Gak ada lagi yang bisa misahin kita. Apa? Mama? Ishan! Mas Ishan! Ma, aku di sini. Ma, Dewi, Mama. Ishan, kamu di mana? Itu ujian pertamamu, Ihsan. Tapi kamu gagal. Karena kamu masih memikirkan keluarga kamu. Kamu belum jadi siluman ular. Ragamu masih mendominasi dirimu. Menyerahlah. Dan kembali kepada keluarga kamu. Aku sudah menjadi siluman ular, Yang Mulia. Lihat, aku bisa berubah menjadi siluman ular sekarang. Tunggu. Astagfirullahaladzim! Bu Maya! Ya Allah! Bu Maya! Ma! Wah! Ya Allah! Bu Maya! Mama! Bu Maya! Ya Allah, Bu Maya! Ma! Dewi, kenapa kamu di sini? Bu Maya nekat masuk ke hutan buat jemput Mas Ishan. Katanya kalau bukan Bu Maya yang jemput, Mas Ishan gak mau pulang. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit, Dewi. Ayo. Ayo, Mas. Akhirnya Mama bisa nemuin kamu, Shan. Ma, sekarang Mama tenang dulu. Aku akan membawa Mama ke rumah sakit ya. Tolong jangan tinggalin Mama lagi ya. Mama, sekarang Mama harus bertahan. Kamu jangan balik ke hutan ini lagi ya, Shan. Mama mohon. Bagus, Ihsan. Aku sekarang sudah mengerti. Ternyata ibumu menjadi kelemahan terbesarmu. Perempuan siluman, kamu ngapain kesini? Hah? Tempat kamu bukan di sini. Kamu kan udah bukan jadi istri Ishan lagi. Sana pergi. Aku datang ke sini mau ketemu Ishan. Soalnya aku nggak dapat cium bau Ishan di hutan. Ishan udah pulang? Ishan belum pulang. Dia masih di hutan. Ishan gak ada di hutan. Terus dia juga gak ada di sini. Kemana dia? Jangan-jangan Ishan dalam bahaya. Aku mau cari Ishan sekarang. Bella, kamu jangan nekat, Bel. Wahai penguasa semesta, lancarkanlah pernikahan siluman ular Nadine dengan siluman ular Radin. Bapak sedang melakukan ritual menjelang pernikahan. Dia mau menikahkan Radin dan Nadine hari ini.
Aku harus kasih tahu Isyan. Tadi aku merasa ada yang mengawasi aku. Sebaiknya aku lanjutkan ritualku. Begitu Radit membawa Nadine ke sini, mereka akan langsung menikah. Isyan! Isyan, di mana kamu? Di mana Isyan? Ihsan harus mendapatkan batu merah delima itu sebelum Nadine dan Radit menikah. Aku nggak mau pernikahan itu terjadi. Aku nggak mau Nadine itu menderita karena hidup sama Radit. Karena dia tidak mencintai Radit. Isyan! Isyan, di mana kamu? Aku tidak bisa merasakan keberadaan Isyan di sini. Ihsan belum bisa menyelesaikan tugasnya, Lastri. Perasaannya masih labil karena memikirkan ibunya. Yang mulia, Dia belum bisa jadi siluman ular. tapi di mana Isyan? Aku harus bagaimana sekarang? Aku tidak menginginkan Radit dan Nadine menikah. Mama akan baik-baik saja. Iya, Ma. Bapak, sebaiknya Bapak dan Ibu tunggu di luar. Mama. Dokter, apa yang terjadi? Kondisi ibu Anda sangat kritis. Segera kita harus melakukan pemasangan alat EKG. Oleh sebab itu, beliau harus dibawa ke ruang ICU segera. Isyan, Mama mau bicara sama kamu. Iya, Mama. Dokter, izinkan kami ikut ke ruang ICU sebentar. Boleh, tapi sebentar saja ya. Iya, makasih, Dok. Jangan ganggu aku, Radit. Biarkan aku menyelesaikan masalahku dengan Isyan. Sebaiknya sekarang kau ikut bersamaku, Nadine. Karena pamanmu sudah menyiapkan pernikahan kita. Aku nggak akan menikah dengan kamu. Aku mau cari Isyan. Tidak kubiarkan kau mencarinya. Kalau kau terus bersikap seperti ini, maka terpaksa aku harus bersikap keras terhadapmu, Nadine. Kau tidak akan pernah bisa kemana-mana lagi. Mulai sekarang kau tidak bisa kemana-mana lagi, Nadine. Yang mulia Dewa Ular, tolong aku. Bebaskan aku dari totokan Radit. Aku harus mencari suamiku. Aku nggak mau menikah sama Radit. Bu Maya. Bu. Mas Isyan, tangannya Bu Maya bergerak. Ma? Bu. Mama? Isyan. Iya, Ma. Aku ada di sini, Ma. Iya. Saya panggil dokter dulu ya, Bu. Gak usah, Dewi. Kalian di samping Mama aja.
Mama mau minum, biar aku ambilkan minum ya. Gak usah, Ishan. Mama cuma mau kamu menikah sama Dewi. Karena Mama gak tahu Mama sampai kapan. Mama, jangan begitu. Mama jangan bicara seperti itu. Aku gak bisa menikah dengan Dewi. Mama, aku yakin Mama sebentar lagi akan sembuh. Kami gak saling mencintai. Gak mungkin bisa menikah. Iya, Bu. Ibu gak boleh mikir yang macem-macem. Ibu pasti sembuh kok ya. Shan, kamu menikah sama Dewi ya. Itu yang Mama mau dari kamu. Kalau kamu masih sayang sama Mama, ikutin apa maunya Mama. Dokter! Dokter! Maaf Bapak dan Ibu, silakan tunggu di luar. Kami akan segera melakukan tindakan. Dewi, ayo. Mas Ishan, kita harus nurutin kemauan Bu Maya untuk menikah. Gak mungkin. Itu gak mungkin, Dewi. Bagaimana bisa menikah? Aku gak mencintai kamu dan kamu juga sebaliknya. Saya tahu, Mas. Tapi ini semua demi Bu Maya. Bu Maya itu udah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Saya pernah kehilangan orang tua dan sekarang saya nggak mau kehilangan Bu Maya. Mas, tolong lupain ego kamu demi Bu Maya. Gak bisa, Dewi. Aku mencintai Nadine dan aku gak bisa menikah denganmu. Aku gak bisa lakuin itu. Saya mohon, Mas. Maaf, kondisi Ibu Maya semakin kritis. Denyut jantungnya juga semakin melemah. Mas Ishan, saya tahu Mas Ishan sangat mencintai Mbak Nadine melebihi apapun. Tapi kita harus lakuin ini demi Bu Maya, Mas. Aku pasti kalah melawan Radit karena sering minum darah ular. Kekuatan Radit berkali-kali lipat melebihi siluman ular lain. Aku harus menolong Nadine tanpa sepengetahuan Radit dan Bapak. Jangan sampai Radit bisa bawa Nadine ke goa. Aku harus cari cara lain untuk menghalangi pernikahan ini. Bagaimana? Sudah siap ijab kabulnya? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Mas Ishan, Bismillahirrahmanirrahim.
Aku nggak bisa lakuin ini. Aku nggak mungkin hianatin Nadine. Mas Isyan, ini semua demi Bu Maya. Bebasin Toto kamu. Aku nggak mau menikah sama kamu. Paman, tolong aku. Paman, jangan paksa aku menikah sama Radit. Aku nggak mencintai dia. Aku akan berjaga di depan. Pastikan semuanya aman di sini. Dan jangan sampai ada yang mengganggu pernikahan ini. Iya, Paman. Api unggun sudah menyala. Dan sebentar lagi seluruh semesta akan menyaksikan pernikahan sakral kita. Dua siluman ular akan segera menyatu. Kau akan menjadi istriku, Nadine. Aku nggak mau nikah sama kamu. Gak mau. Bebasin aku. Bebasin aku, Radit. Dokter, denyut jantung Bu Maya semakin melemah. Mas Isyan, tolong Mas. Mas. Baiklah, aku sudah siap. Aku sudah siap menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Ihsan bin Indra dengan saudari Dewi binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maafin aku, Nadine. Aku terpaksa menikahi Dewi. Semua ini aku lakukan demi Mama. Maafin aku. Bagaimana saksi? Tentang apa yang telah aku rasakan. Ada apa, katakanlah semuanya. Ku kan dengarkan, duhai cintaku. Maafin aku, Mas Isyan. Aku nggak bermaksud buat misahin Mas Isyan sama Mbak Nadine. Aku cuma nggak mau kehilangan Bu Maya yang sudah sangat sayang sama aku. Dan aku anggap seperti ibuku sendiri. Orang tuamu tak meridhoi dengan apa yang ku rasakan padamu. Semua orang tua ingin yang terbaik. Dokter, alhamdulillah denyut jantung Bu Maya kembali normal. Syukur alhamdulillah, Bu Maya telah melewati masa kritisnya. Ini benar-benar keajaiban yang luar biasa. Alhamdulillah. Apakah ini pertanda kalau aku dan Mas Isyan memang ditakdirkan untuk bersama-sama?
Selama hati kamu masih kotor, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menikahi Nadine yang berhati suci. Yang mulia, terima kasih Yang mulia. Nadine, kenapa kau bisa bebas? Siapa yang bebasin kamu? Jangan halangi aku, Paman. Biarkan aku ketemu dengan Ishan. Paman gak akan biarin kamu. Maaf, aku terpaksa harus melawan Paman. Hai, Yang mulia, hentikan. Atau aku akan menghukum kamu. Mama senang sekali kalian sudah menikah. Nanti Mama mau buat acara syukuran pernikahan kalian ya. Bu, Ibu gak perlu pikirin itu dulu. Ibu udah sembuh aja. Aku dan Mas Isyan itu sangat senang. Benar, Mah. Yang terpenting sekarang adalah aku dan Dewi sudah menikah. Jadi sekarang Mama harus tenang dan harus bahagia supaya Mama cepat sembuh ya. Mas Isyan. Mas Isyan tolong jangan pergi dulu. Bu Maya masih membutuhkan Mas Isyan di sini. Enggak apa-apa, Dewi. Aku harus mencari Nadine. Aku harus pergi sekarang. Kalau aku biarin Mas Isyan pergi nemuin Mbak Nadine, kira-kira aku salah atau enggak ya? Dewi, aku minta tolong sama kamu ya. Tolong jagain Mama. Dan satu lagi, Dewi. Tolong kamu hubungi orang rumah, kasih tahu keadaan Mama. Sekarang Mama udah baikan. Iya, Mas. Mas Isyan, saya mau bicara sebentar. Ada apa, Dewi? Mas Isyan, tolong Mas Isyan jangan pergi dulu karena Bu Maya masih membutuhkan Mas Isyan. Tapi aku harus temuin Nadine sekarang. Aku harus pergi. Hati-hati ya Mas Isyan. Semoga kamu selalu dilindungi dalam setiap langkah kamu. Tolong jagain Mama ya, Dewi. Dan tolong kabari orang rumah, kasih tahu keadaan Mama. Kalau keadaan Mama sekarang sudah sembuh. Iya, Mas. Aku harus pergi sekarang, Dewi. Tolong jagain Mama ya. Terima kasih. Aku harus temuin Ishan. Jalannya jangan lelet gini dong, Van. Kayak kita harus ke arah sana tuh. Kamu aja yang duluan, Bel. Takut ada ular. Irfan, siang-siang gini mana ada ular sih? Ularnya juga lagi tidur paling. Bella, ayo kita pulang yuk. Mama takut nih. Gak bisa dong, Ma. Aku kan kesini mau cari Ishan. Gimana sih, Mama? Yuk ah. Halo, yang Bojong? Apa? Mbak Maya di rumah sakit? Ishan sama Dewi udah nikah. Atas permintaan Mbak Maya. Dewi! Bella, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit, Ma. Aku gak akan ngebiarin perempuan kampung itu ngerebut suami aku. Bagus deh. Kita nggak jadi masuk hutan. Ayo, Ma. Bagus, ayo. Ishan.
aku menemukan kamu, aku takut kita nggak bisa bersama lagi. Nadine, Isyan, cepat kalian lari sekarang. Alhamdulillah, Mama lihat Isyan sudah sayang sama kamu. Mama senang sekali rasanya. Apa-apaan ini, Mah? Hah? Dewi sama Isyan udah nikah di rumah sakit ini. Itu nggak bener kan? Iya, benar Bella. Mama lebih milih nikahin Isyan sama perempuan kamu kayak dia ini, Mah. Yang saya pilih itu perempuan yang baik untuk istrinya Isyan. Aku kurang baik hati apa, Mah? Aku kurang cinta apa sama Isyan? Mah, kenapa Mama tega banget sama aku sih, Mah? Kenapa? Kenapa Mama tega sama aku? Mbak Bella, tolong jangan teriak-teriak di sini. Bu Maya itu masih belum pulih. Masih harus banyak istirahat. Diam kamu. Gak ada yang nyuruh kamu ngomong. Dasar kamu. Perempuan kamu yang gak pantas nikah sama Isyan. Mama itu harusnya batalin pernikahan ini. Itu pernikahan nggak sah. Lagian Isyan itu nikah kan karena dipaksa kan. Ini paksaan Isyan nikah bukan segenap hatinya kan, Mbak. Tolong, Mbak, batalin pernikahan ini. Ma, kalau Mama nggak batalin pernikahan, aku janji aku akan hancurin pernikahan mereka. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di sini? Tolong jangan ganggu pasien. Satpam, satpam. Tolong, Pak. Tolong bawa mereka keluar, Pak. Ya, silakan, Pak. Bu, keluar. Mah, ya. Kalau Mama nggak batalin pernikahan mereka, aku janji sama Mama akan bikin hidup mereka hancur, Pak. Aku akan bikin hidup mereka hancur. Tenang ya, Bu. Tarik napas. Ibu jangan berbuat onar di sini ya. Apalagi mengganggu pasien. Ya. Lepas, lepas. Jangan sentuh-sentuh saya. Kalau kalian sentuh-sentuh saya laporin kalian ke polisi. Tante Maya udah benar-benar bikin kesabaran aku habis. Lihat aja, kalau sampai Tante Maya nggak ngebatalin pernikahan Isyan sama Dewi, bukan cuma Isyan sama Dewi yang aku hancurin, tapi hidup Tante Maya juga aku hancurin. Tapi gimana cara ngancurinnya? Kita bikin mereka bangkrut. Ambil semua hartanya. Bikin mereka jatuh miskin. Sampai hidup mereka menderita. Itu emang rencana Mama dari dulu. Aku udah capek dihina terus, Ma. Aku capek dicampakin sama Isyan. Aku ngemis-ngemis cintanya Isyan. Aku akan buat Isyan nyesal. Tenang sayang. Kita akan bikin mereka semua itu menderita. Isyan, Nadine, kalian harus cepat-cepat kabur. Karena paman kamu dan Radit sudah benar-benar murka. Mereka pasti ingin menyalahkan kamu. Karena kalian selalu lolos dari mereka. Ayo sayang, buruan. Jangan ganggu kalian. Tolong jangan ganggu mereka. Jangan ganggu. Pergi kalian. Dia bukan manusia yang seperti pada umumnya. Dia manusia yang baik. Dia bukan manusia pengganggu. Pergi kalian. Sekarang kalian pergi. Cepat. Ayo. Nadine! Radit, Bapak, jangan ganggu mereka. Cukup kalian membuat mereka menderita. Hentikan. Tolong. Jangan coba halangi kami.
Kami lakukan ini untuk kebaikan mereka. Bibinya Nadine ikut campur urusanku. Akan kuberikan pelajaran dia. Hei, jangan macam-macam. Biar gimana dia istri saya. Maaf, Paman. Aku tidak berniat mencelakai Bibi. Tapi cuma ingin melumpuhkan saja untuk sementara waktu. Agar dia tidak bisa menghalangi jalan kita lagi. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Terpaksa saya harus melakukan ini. Ya, saya hadapi, Lastri. Kamu kira dengan kamu bantu mereka, kamu beri mereka kebahagiaan. Itu semuanya kebahagiaan palsu. Selama mereka bersama, mereka akan selalu menderita. Syukur alhamdulillah. Keadaan ibu sudah jauh lebih baik. Hari ini juga ibu sudah boleh pulang. Terima kasih dokter. Iya. Makasih ya dok. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini ibu udah boleh pulang. Jangan panggil ibu lagi dong. Panggil mama. Kan kamu sudah menikah sama Ishan. Dan jadi anak mama juga. Anak mantu. Iya, Ma. Ishan mana? Nanti kalau dia sudah datang, bilang suruh urusin administrasi rumah sakit ya. Sama tebus obat mama. Mas Ishan kayaknya masih sibuk sama urusan kantor deh. Gak apa-apa, biar nanti aku aja yang urus ya. Alhamdulillah ya. Semua masalah satu-satu selesai. Kamu sama Ishan sudah menikah. Dan Ishan juga sudah mulai ngurusin kantornya. Maafin aku, Ma. Aku udah bohong sama Mama. Karena aku nggak tahu harus jawab apa. Apa aku harus jujur aja ya sama Mama? Tapi aku takut Mama kepikiran lagi. Dewi, ada apa? Gak kenapa-napa kok, Ma. Dewi, mudah-mudahan kamu bisa jadi istri yang baik untuk Ishan. Supaya Ishan mampu melupakan Nadine. Ini cabang-cabang perusahaan yang lagi pilot. Aku punya ide yang bagus, Pak. Apa ide kamu? Kita jual semua cabang perusahaan ini atas nama Ishan. Emangnya kamu bisa? Kalau aku udah sakit hati, Ma, apapun bisa aku lakuin. Ya udah, kalau gitu kita kumpulin semua perusahaan cabang-cabang lainnya kamu jual juga. Nah, bisa dong. Bisa nih, bisa. Ini kan hutan yang sering didatengin Nadine. Berarti ini kampung halamannya Nadine. Lihat deh, Ma. Van. Hah? Iya, ini kan hutan yang sering kita datengin. Ini bisa kita jual juga, Bel? Kenapa nggak bisa? Kalau perlu kita jual aja semua tanah dan hutan milik perusahaan Ishan. Terus uangnya kita bangun dengan perusahaan kita sendiri. Milik kita.
Mama setuju. Aku akan bikin Ishan beserta keluarganya menderita. Ya, alhamdulillah Nyonya udah pulang. Iya Nyonya, mulai sekarang Nyonya itu harus banyak istirahat ya. Nyonya juga nggak boleh capek-capek. Kalau Nyonya butuh apa-apa, Nyonya tinggal panggil Atun, kalau nggak Mbok Jum. Iyanya. Iya Ma, biar Mama itu cepat sembuh. Makanya sekarang kita makan sama-sama ya. Biasanya. Iya, sekaligus kita merayakan pernikahan Dewi sama Ishan. Wah, udah duduk. Selamat ya Non. Selamat ya Non. Bentar Nyonya ambil piring dulu. Ya, duduk ya. Ayo ambil Mbok Jum, Atun. Kasih. Nih Mbok Jum. Terima kasihnya. Ishan mana Dewi? Masih kerja atau kok belum pulang ya? Mas Ishan itu lagi banyak kerjaan, Ma. Jadi kita makan duluan aja ya. Ya. Bojum, Biatun, kondisi Mama kan masih belum stabil. Masih perlu banyak istirahat. Dan kita juga nggak boleh nambah beban pikiran Mama. Beres Non, itu mah tanggung jawab Mbok Jum Mama Atun. Oh iya, terutama Mbak Bella. Kalau ada apa-apa, kalian kasih tahu saya aja. Pokoknya Mama nggak boleh sampai sakit lagi. Terima kasih ya Dewi sudah perhatiin Mama. Maafkan Mama Nadine, bukannya Mama tidak menyukai kamu, tapi Ishan bukan untuk kamu. Untuk sementara waktu ini, kita tinggal di gua ini ya sayang. Kamu harus merasakan ini semua demi aku. Padahal kamu bisa memilih pergi dan menikmati semua kehidupan baru kamu. Bahkan, kamu kalau mau, kamu bisa memiliki Dewi atau perempuan lain. Tapi kamu tetap memilih aku, yang hanya siluman ular. Tidurlah sayang. Aku akan jaga kamu. Aku pastikan gak ada siapapun yang akan mengganggu kamu ya. Tidur yang nyenyak ya.